Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari penggunaan saya di ROM Magic Premium atau Magic P yang versi ketiga, dan ini pakai kernel Agni include ya, versi 9.5. Tapi sayangnya nggak di-includein modul buat PUBG-nya, nggak aktif ya. Jadi semut hack, jadi nggak bisa semut 90 fps, nggak bisa. Dan ini kernelnya bukan pakai kernel yang OC ya. Dan penggunaan sehari-hari di ROM ini masih enak, stabil, buat game lumayan. Cuma lebih lanjut kalian bisa lihat di video ini. Oke, sebelum kita mulai kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, kali ini saya akan cobain review dari penggunaan saya di ROM Magic P ya, atau Premium yang versi ketiga. Dan di sini belum ada update lagi ya untuk versi 4-nya. Saya nggak tahu ada update atau enggak. Dan ini juga pakai kernel Agni. Di sini pakai kernel Agni yang 9.5 ya, masih 9.5. Yang terbaru masih 9.6, dan ini bukan kernel OC guys. Dan walaupun bukan kernel OC, di clock speednya tetap 245 ya, atau 246. Jadi itu wajar, cuma performanya nggak sama kayak OC nih guys. Jadi untuk performa ngegame semut 30 fps, semut hack itu masih normal, stabil ya. Cuma kalau yang 60 fps ataupun semut ekstrimnya nggak tahu ya stabil atau enggak, karena sebelumnya saya pernah cobain di ROM Havoc kalau nggak salah itu. Saya pakai yang non OC sama kayak gini, tapi di 60 fps masih kurang nyaman saya ngegame ya. Kalau di sini belum saya coba karena cuma bisa semut hack doang ya untuk bawaan ROM. Dan dari recorder aplikasi bawaannya ini masih standar dan stabil aja ya. Di sini 60 fps bisa, kalian bisa pilih sumber audio. Saya sudah tes untuk 1 menit masih normal ya, untuk dari gambar dan audionya normal. Untuk recorder juga masih stabil dan normal aja sih menurut saya ya. Oke guys, dan di sini penggunaan saya sisa baterainya 10% ya, dan di sini untuk bugnya sih minim, dan yang lainnya katanya di sini juga galerinya support buat sky filter ya. Kita tes juga, liatin. Oke, di sini juga filternya ada ya. Kalian bisa pilih-pilih sendiri untuk filter, banyak macam. Kalian bisa pilih sendiri buat yang suka ya. Buat yang suka yang ngedit hal-hal kayak gini, kayak filter galeri. Kalau saya, penggunaan saya pribadi, saya nggak terlalu pakai sih sebenarnya. Tapi suka ada yang nanya sih kadang-kadang ya, dan tiap orang beda-beda kegunaan dan kebutuhan, jadi wajar aja sih. Dan itu sudah support buat filter galerinya. Dan penggunaan yang lain di game ya, nantilah kita tes di game. Di sini pakai kernel bawaannya bukan Agni yang OC ya. Di sini yang yang non OC tapi stabil. Menurut saya penggunaan baterainya enak, sosial media enak, buat gamenya lumayan. 30 fps PUBG semut hack itu mantap, lancar pokok. Dan yang lainnya kita liatin dikit aja, kita liatin sekilas guys biar kalian lihat settingan-settingannya. Dan di sini penggunaan jaringan banyak, 4G only ada, mantep. Ini salah satu Magic yang premium ya, jadi sedikit perbedaannya dari settingan-settingannya, apalagi di bagian untuk status barnya gitu guys. Dan sisanya sebenarnya sama aja, Bluetooth normal semua sebenarnya nih. Lokasi normal, hotspot juga normal. Jadi karena sudah berapa kali ya saya tes buat review ROM Magic, jadi sudah tahu untuk bagian sini banyak yang sudah stabil. Untuk normal, untuk penggunaan sehari-hari enak, charging animasi kayak gitu. Tapi saya cuma dengar suaranya doang sih kalau ngecas. Dan sedikit perbedaannya dari yang Magic biasa sama Magic P ya. Di sini bagian control center, dan di sini ada bagian status bar ya. Jadi kalau di Magic biasa, kayak terakhir saya cobain Magic 15 ya. Kalau 16 belum pernah saya cobain karena belum ada tayang juga video Magic 16 ya. Di Magic 15 tuh nggak ada untuk status bar style, tapi bisa diganti via TWRP ya, ada patchnya tersendiri. Tapi kalau yang ini nggak perlu pakai patch, langsung bisa ya untuk ganti style dari status bar. Cuma saya biarin aja pakai yang standar kalau penggunaan saya kok, soalnya kalau saya nggak terlalu harus yang gimana-gimana, pakai yang penting hemat baterai, ngegame enak udah, nggak terlalu peduliin tema wallpaper yang gitu-gitu kalau penggunaan saya guys. Dan ini sisanya sama, cuma bedanya di bagian itu ya. Dan status bar juga sama ya,
Di sini gara-gara itu hilang deh guys, tapi bisa dimunculin kok. Control centernya. Oke, tapi kita hilangin dulu biar munculin lagi. Oke, mantep. Balik lagi. Kayak gitu ya, kadang wajar aja kalau ngebug ya namanya. Ya gitulah, tapi masih bisa diperbaiki. Dan ini untuk password and security-nya kita liatin. Face unlock-nya cepat dan ini bisa lebih dari satu wajah ya, bisa lebih dari satu wajah untuk face unlock. Cuma muka siapa mau dipasang lagi. Fingerprint cepet, respon enak, baterai 9%, nanti kita tes ya untuk game. Dan kita lihat di penggunaan baterai aja langsung ya. Di sini penggunaan baterai 9%, padahal tadi awal-awal 11% kalau nggak salah. Dan kita lihat di sini penggunaan baterainya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, untuk di penggunaan baterainya nih guys, di baterai dari aktif layarnya dibilang 8 jam ya, tapi penggunaan fullnya di sini kurang lebih 10 jam ya, 10 jam dari jam 2 sampai jam 12 ya. Dan layarnya dapat 8 jam ya, menurut saya 8 jam menurut ini sudah enak. Tapi yang sedikit aneh di bagian standby cuma 1 jam ya. Dan kita lihat di sini penggunaan saya PUBG Mobile 2,5 jam guys. Jadi selama 2,5 jam ngegame PUBG, walaupun nggak terlalu lama tapi sudah mantap ya. 2 jam dapat shot layar 8 jam, menurut saya ini sudah bagus, enak ya. Untuk penggunaan 2 jam PUBG Mobile dapat shot 8 jam, ini hemat baterai. Kalau nggak ngegame mungkin bisa sampai 10 jam shot layar ya. Tapi kalau di penggunaan terakhirnya sampai 10 jam wajar ya, cuma nggak ada sedikit beda untuk lihatnya di MIUI sama OSP. Jadi kayak gitu ya. Dan settingan yang lainnya kurang lebih sama ya. Kalau MIUI ada game turbo, floating window, video toolbox itu normal. Display full screen displaynya juga standar, normal, gestur normal ya. Untuk bahasa di sini nggak ada bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris doang dan bahasa yang lain ya. Kalau kalian mau bisa cari parts-nya. Tapi kalau saya nggak masalah, nggak ada bahasa Indonesia, saya biarin aja. Dan settingan-settingannya gini stabil, smooth banget. Ini enak buat sehari-hari ya sebenarnya. Walaupun Agni nggak terlalu gimana boros amat karena saya cobain sini memang enak, hemat baterai ya. Dan kita akan tes di game PUBG Mobile sebentar guys. Oke guys, dan di sini di PUBG Mobile ya, walaupun di sini nggak ada FPS info dan di sini smooth high ini tapi kelihatan ya. Kalau smooth high biasanya 30 FPS ya. Dan ini nggak diaktifin langsung, 90 fps nya dari Agni ya, nggak dia mau aktifin langsung, jadi gitu ya. Dan kita tes aja bentar guys. Kita tes sebentar sebelum tadi baterainya 8% lagi ya, kita tes bentar aja. Oke guys, dan ini masih ngeframe-nya kerasa banget ya, apalagi pakai 30 fps. Dan ini lowbat ya, baterai 5% lagi nih, nge-lag-nya kerasa, ngeframe-nya kerasa nih. Jadi kalau buat ngegame barbar kayaknya kurang recommended ini sebenarnya. Masih patah-patah terasa banget. Padahal kayak gitu ya. Agak kurang stabil menurut saya di sini. Mungkin karena baterainya lowbat atau gimana ya. Tapi masih bisa menang guys. Musuhnya keterlaluan tuh gimana nih? Padahal ngeframe-nya nih.
Keterlaluan musuhnya nih guys. Bener. Noob musuhnya guys. Separah-parah. Kita nge-lag tapi kalau musuh noob ya gimana ya? Anjir. Sok-sokan musuh. Padahal parah banget mainnya guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang ya review singkatnya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri sebenarnya ini menurut saya kalau buat ngegame apalagi squad ya ini kayaknya nggak kuat ya seriusan. Apalagi kalau lowbat ini lowbat ngeframe entah karena memang menurut saya memang kalau di Agni mending pakai yang OC ya. Kalau bukan OC ini nge-lag memang wajar sih menurut saya. Tapi ini lebih ke hemat baterai ya karena shot layarnya dapat sampai 8 jam untuk Agni. Itu pun menurut saya sudah bagus ya untuk shot 8 jam Agni ini. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkat dari ROM Magic Premium yang versi ketiga ini ya. Dan ini dari tadi 10 menit suhunya nggak panas ya. Saya liatin dulu sebelum tutup video ini, oke? Oke, kalian bisa lihat suhunya dari tadi hampir 10 menit 39 derajat ya, 5 menit lebih lah. Dan ini dari baterainya lagi 8% kurang 6% lah kurang lebih. Dan sekarang sisa 2%. Dan menurut saya ini sudah lumayan hemat baterai untuk kernel Agni ya. Kalau Agni OC nggak mungkin bakalan bisa suhu segini sebentar main aja sudah 41 derajat atau 42 guys. Jadi kesimpulannya di ROM ini hemat banget. Ngegame lumayan tapi kalau ngegame yang squad itu sudah nggak kuat ini guys. Kalian harus ganti kernel ya. Gak usah pakai kernel ini, pakai kernel yang lain ataupun kalian bisa pakai kernel Agni yang OC guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya buat kalian mau cobain. Kalian bisa cek di deskripsi buat kalian yang suka video. Jangan lupa like, share, dan subscribe.